Pernah nggak sih lo lagi nongkrong terus ngeliat temen lo yang kayaknya gampang banget sukses di satu bidang padahal kayaknya usahanya biasa aja. Sementara lo udah jungkir balik, udah ikutin semua tutorial di YouTube tapi hasilnya tetap gitu-gitu aja. Terus lo mulai mikir, apa gue emang nggak bakat ya? Atau apa jangan-jangan dunia ini emang nggak adil? Nah, mumpung kita lagi santai gini, gue mau ceritain satu hal menarik banget yang gue dapetin soal rahasia di balik bakat dan genetik ini. Ternyata, rahasia buat menang di hidup ini bukan cuma soal kerja keras sebagai kuda, tapi soal gimana lo nemuin arena yang pas buat diri lo sendiri. Jadi gini, banyak dari kita yang terjebak di pemikiran kalau bakat itu adalah segalanya, atau sebaliknya, ada yang bilang kalau kerja keras bisa ngalahin segalanya. Tapi kebenaran yang sebenarnya tuh ada di tengah-tengah, dan ini yang sering bikin orang salah paham. Gen kita itu sebenarnya nggak nentuin masa depan kita secara kaku, tapi gen itu ngasih tahu kita harus fokus di mana. Bayangin aja kayak gini, ada orang yang dilahirin dengan badan tinggi menjulang, ya dia bakal lebih gampang jadi pemain basket daripada jadi atlet senam lantai. Sebaliknya, kalau lo badannya mungil dan lincah, lo bakal lebih jago di senam lantai daripada harus adu tinggi di bawah ring basket. Pertanyaannya sekarang, lo selama ini lagi maksa main basket dengan badan mungil atau lo udah nemuin lapangan senam lo sendiri? Tapi ada satu rahasia yang jarang orang bahas soal hubungan antara gen dan kebiasaan ini. Masalahnya, gen itu nggak bakal berubah, tapi lingkungan tempat kita tinggal dan kebiasaan yang kita bangun itu bisa banget kita atur. Strategi paling cerdas menurut buku yang gue baca ini adalah jangan cuma kerja keras di bidang yang lo nggak punya keunggulan genetik di sana. Lo harus pintar nemuin permainan di mana peluang buat menangnya tuh lebih gede buat orang kayak lo. Lucu ya, kita sering banget disuruh jadi apa aja yang lo mau. Padahal sebenarnya kita harusnya jadi versi terbaik dari diri kita yang udah dikasih modal awal sama alam. Gue kasih contoh yang gampang banget lo pahami di dunia nyata ya. Ada dua atlet legendaris, Michael Phelps si perenang dan Hicham El Guerrouj si pelari jarak jauh. Secara fisik mereka tuh beda banget. Phelps badannya panjang, kakinya pendek kayak torpedo kalau di air. El Guerrouj sebaliknya, kakinya panjang banget dan badannya ramping, cocok banget buat lari cepat di lintasan. Nah, bayangin kalau mereka tukeran tempat. Phelps disuruh lari maraton dan El Guerrouj disuruh berenang olimpiade. Gue yakin mereka berdua nggak bakal jadi legenda kayak sekarang. Gen mereka nentuin arena mana yang paling pas buat mereka bisa menang. Disinilah kebanyakan orang nggak nyadar kalau mereka seringkali gagal bukan karena kurang usaha, tapi karena lagi main di permainan yang salah. Terus pertanyaannya, gimana caranya kita tahu arena mana yang pas buat kita? Ini bagian yang paling gue suka. Kita harus mulai ngeliat kepribadian kita sendiri sebagai kompas. Lo pasti punya temen yang kalau di tongkrongan tuh rame banget, nggak bisa diem dan suka banget jadi pusat perhatian kan? Tapi ada juga temen lo yang lebih suka dengerin, teliti banget kalau ngerjain sesuatu dan lebih nyaman di balik layar. Nah, kepribadian kayak gini sebenarnya udah ada akarnya di genetik kita. Orang yang lebih terbuka atau ekstrovert bakal ngerasa kebiasaan buat networking atau jualan itu jauh lebih mudah dan menyenangkan. Tapi buat orang yang introvert, kebiasaan buat riset mandiri atau nulis itu bakal jauh lebih masuk akal. Yang lebih menarik lagi adalah soal gimana kita ngadepin tantangan. Ada orang yang secara genetik lebih gampang cemas dan ada yang santai banget meskipun dunia lagi kacau. Kalau lo tipe yang gampang cemas, mungkin kebiasaan meditasi atau bikin jadwal yang super rapih bakal ngebantu lo banget buat tetap waras. Tapi kalau lo dasarnya emang udah cuek, lo mungkin butuh dorongan ekstra buat bisa disiplin. Intinya, jangan ngelawan genetik lo, tapi pakai itu buat ngerancang kebiasaan yang paling gak bikin lo menderita. Jangan maksa jadi singa kalau lo sebenarnya lumba-lumba yang jago berenang, capek doang yang lo dapat. Gue sering dengar orang bilang, gue mah emang dari lahir udah males, genetik gue emang gini. Eits, jangan salah, genetik itu bukan alasan buat lo nggak ngapa-ngapain. Justru sebaliknya, genetik itu ngasih tahu lo di mana lo harus kerja keras dengan cara yang paling efektif. Bakat tanpa kerja keras itu percuma, tapi kerja keras di tempat yang salah itu cuma buang-buang waktu. Analoginya kayak lo lagi masak.
Air mendidih itu bakal bikin kentang jadi lembek, tapi bakal bikin telur jadi keras. Lingkungannya sama, yaitu air panas, tapi hasilnya beda karena bahan dasarnya beda. Lo harus tahu lo itu kentang atau telur, baru lo bisa nentuin mau berapa lama lo direbus sama tantangan hidup. Tapi, gimana kalau lo ngerasa nggak punya bakat sama sekali di bidang apapun? Tenang, lo nggak sendirian mikir gitu. Rahasianya adalah dengan cara bikin permainan baru. Kalau lo nggak bisa jadi yang terbaik di satu bidang, coba gabungin 2 atau 3 keterampilan yang lo punya. Misalnya, lo mungkin bukan penulis terbaik, dan lo juga bukan ahli keuangan paling jago. Tapi kalau lo bisa nulis soal keuangan dengan bahasa yang santai dan gampang dipahami, lo udah jadi unik banget di bidang itu. Lo nggak perlu jadi yang paling pinter secara genetik kalau lo pinter nemuin kombinasi yang orang lain nggak punya. Disitulah lo bakal nemuin arena di mana lo bisa menang dengan gampang. Coba deh lo pikirin lagi, apa hal yang buat orang lain kerasa kayak kerja keras, tapi buat lo kerasa kayak main-main? Mungkin lo suka banget ngulik data, atau lo seneng banget dengerin curhatan orang berjam-jam tanpa bosan. Hal-hal yang bikin lo lupa waktu itu sebenarnya adalah petunjuk dari genetik lo soal di mana arena lo yang sebenarnya. Kebiasaan baik itu bakal kerasa jauh lebih ringan kalau sejalan dengan minat alami kita. Kita nggak perlu jadi orang lain buat sukses. Kita cuma perlu jadi diri kita sendiri dengan cara yang lebih strategis. Fokuslah pada area di mana lo punya keunggulan alami, terus bangun kebiasaan di atasnya. Ini yang bakal bikin lo beda dari 99% orang di luar sana yang cuma ikut-ikutan tren tanpa tahu kapasitas diri sendiri. Lo bakal berhenti ngebandingin diri lo sama selebgram atau orang sukses di LinkedIn. Karena lo sadar arena kalian tuh beda. Lo bakal lebih fokus buat ngasah pedang lo sendiri daripada iri sama perisai orang lain. Ingat, tujuan kita bangun kebiasaan itu buat ngebantu kita mencapai potensi maksimal, bukan buat jadi orang yang sebenarnya bukan kita banget. Jadi, mulai sekarang coba deh lebih peka sama diri sendiri. Apa yang bikin lo ngerasa hidup? Apa yang bikin lo ngerasa puas setelah ngerjainnya? Itu kuncinya. Tapi nih, ada satu masalah yang bakal lo temuin setelah lo nemuin arena yang pas. Meskipun lo udah ada di jalur yang benar, meskipun bakat lo mendukung, pasti ada masanya lo ngerasa bosan. Lo bakal ngerasa stagnan, kayak udah nggak ada tantangannya lagi, atau malah tantangannya kegedean sampai lo mau nyerah. Disinilah biasanya motivasi kita mulai turun drastis. Ternyata ada aturan mainnya biar kita bisa tetap semangat terus, nggak peduli seberapa bosan atau susahnya kerjaan kita itu. Ada satu prinsip yang namanya mirip kayak cerita dongeng yang bisa ngebantu kita nemuin titik keseimbangan perfect biar kita nggak pernah ngerasa kebakar atau malah kedinginan dalam perjuangan kita. Lo pernah dengar nggak soal gimana caranya biar kita tetap termotivasi dengan cara nemuin tantangan yang pas banget buat kita? Nah, kayaknya bahasan itu bahkan lebih seru kalau kita obrolin lebih dalam lagi di sesi berikutnya. Pernah nggak sih lo ngerasa semangat banget pas baru mulai sesuatu? Kayak misalnya baru beli sepatu lari baru atau daftar membership gym yang paling mahal. Terus di minggu pertama lo rajin banget. Vibes-nya kayak lo bakal jadi atlet olimpiade tahun depan. Tapi masuk minggu ketiga, tiba-tiba rasa mager itu datang. Lo mulai cari alasan buat nggak berangkat. Dan akhirnya rutinitas itu hilang gitu aja. Sebenarnya masalahnya bukan karena lo kurang niat atau lo orangnya gampang nyerah. Tapi ada rahasia soal gimana otak kita itu didesain buat tetap semangat yang sering kita langgar. Ada satu konsep menarik banget di buku Atomic Habits yang gue baca. Namanya aturan Goldilocks. Kalau lo ingat cerita dongeng Goldilocks dan 3 beruang, dia itu kan nyari bubur yang nggak terlalu panas tapi nggak terlalu dingin juga. Pokoknya yang pas. Nah, motivasi manusia itu ternyata kerjanya persis kayak gitu. Otak kita itu bakal ngerasa paling semangat pas kita ngerjain tugas yang tingkat kesulitannya ada di batas kemampuan kita sekarang. Bayangin gini, kalau lo baru pertama kali main tenis, terus lawan lo itu anak kecil umur 5 tahun, lo bakal bosen karena terlalu gampang kan? Tapi coba bayangin kalau lawan lo itu pemain pro sekelas Roger Federer, lo pasti bakal frustasi karena nggak bisa dapat skor satupun. Disinilah kebanyakan orang gagal. Mereka entah milih tantangan yang terlalu gampang sampai bosen atau terlalu susah sampai akhirnya nyerah sebelum perang.
Aturan Goldilocks ini bilang kalau lo pengen motivasi lo nggak hilang, lo harus cari tantangan yang tingkat kesulitannya itu sekitar 4% di atas kemampuan lo saat ini. Sedikit lebih susah, tapi masih bisa lo jangkau kalau lo berusaha sedikit lebih keras. Ini yang bikin kita ngerasa ada di zona atau yang sering disebut flow state. Lo ngerasa tertantang tapi nggak ngerasa terancam. Tapi masalahnya di kehidupan modern sekarang kita sering banget kejebak di dua kutub ekstrim ini. Kerja di kantor yang tugasnya itu-itu aja bikin kita ngerasa kayak robot yang mati rasa karena terlalu gampang. Sementara itu ngelihat pencapaian orang di LinkedIn atau Instagram yang kayaknya udah jauh banget di depan kita, bikin kita ngerasa tugas kita itu kemustahilan yang luar biasa susah. Tapi ternyata masalahnya bukan hanya soal tantangan yang pas itu aja. Ada satu hal yang jauh lebih berat dan sering kali nggak kita sadarin pas lagi bangun kebiasaan. Kebanyakan dari kita mikir kalau musuh terbesar dari kesuksesan itu adalah kegagalan. Padahal sebenarnya bukan. Musuh terbesar kita itu sebenarnya adalah rasa bosen. Lo tahu nggak, kalau lo udah nemuin arena yang pas, lo udah rajin ngerjainnya, pasti bakal sampai di satu titik di mana semuanya kerasa biasa aja. Nggak ada lagi rasa excited kayak di hari pertama. Kegagalan itu setidaknya masih bikin kita ngerasa sesuatu, tapi rasa bosen, itu yang bikin kita mati perlahan. Gue kasih contoh ya, bayangin lo lagi ngejalanin bisnis sampingan. Di awal, setiap ada penjualan pertama, lo senengnya bukan main. Tapi setelah 1 tahun, pas penjualan udah stabil, rutinitas ngepak barang atau balesin chat customer itu nggak lagi bikin lo bersemangat. Disinilah perbedaan antara orang yang cuma pengen sukses sama orang yang beneran bakal sukses. Penulis buku ini bilang, perbedaan terbesar antara seorang profesional dan amatir bukan di bakat mereka, tapi di kemampuan mereka buat tetap jalan pas rasa bosen itu menyerang. Atlet pro itu bukan berarti mereka nggak pernah bosen latihan pagi. Mereka cuma pinter banget jatuh cinta sama rasa bosen itu sendiri. Yang lebih menarik lagi adalah gimana media sosial sekarang benar-benar ngerusak cara kerja otak kita soal rasa bosan ini. Di medsos, kita terus-terusan dikasih asupan hal-hal baru yang bikin dopamin kita naik terus. Akibatnya, pas kita balik ke realita kehidupan yang sebenarnya flat dan butuh konsistensi, otak kita nolak. Kita jadi gampang banget pindah-pindah fokus. Baru belajar gitar sebulan, pindah belajar desain. Baru jualan baju, pindah jualan kopi. Kita ngejar rasa barunya itu, bukan ngejar progresnya. Padahal keajaiban dari rutinitas itu baru muncul pas lo udah ngelewatin lembah kebosanan itu. Lo harus bisa nemuin cara biar rutinitas lo tetap punya sedikit variasi, tapi nggak sampai bikin lo keluar jalur. Coba deh lo refleksiin ke kerjaan lo sekarang atau hubungan yang lagi lo jalanin. Kadang kita ngerasa nggak bahagia bukan karena situasinya buruk, tapi karena situasinya udah jadi terlalu detabak. Kuncinya bukan ganti pasangan atau ganti kerjaan tiap kali bosen, tapi gimana lo masukin variabel baru yang menantang, tapi tetap dalam batas kemampuan lo. Kalau lo di kantor, coba cari tanggung jawab baru yang lo belum pernah pegang. Kalau lo lagi olahraga, coba tambahin beban atau cari rute baru. Pokoknya jaga tantangan itu tetap ada di zona tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Hidup yang terlalu stabil itu nyaman, tapi nggak bikin lo tumbuh. Disinilah kebanyakan orang tidak menyadarinya. Kita semua punya obsesi sama yang namanya gairah atau passion. Kita pikir kalau kita udah nemuin passion kita bakal semangat terus selamanya. Padahal kenyataannya, orang yang paling sukses di dunia, mau itu penulis top, pengusaha besar, atau atlet kelas dunia, mereka ngerasain kurangnya motivasi yang sama kayak kita. Bedanya mereka nggak nunggu mood buat kerja. Mereka tetap muncul, tetap ngerjain tugasnya, meskipun hati mereka lagi bilang, gue pengen tidur aja. Jadi motivasi itu sebenarnya bukan bahan bakar utama, tapi hasil dari sistem yang lo bangun. Gue ingat ada analogi bagus soal ini. Bayangin lo lagi bangun rumah. Masang batu bata pertama itu seru banget karena lo ngeliat progres dari tanah kosong jadi ada tembok. Tapi pas masang batu bata ke 1.000, ke 2.000, lo bakal ngerasa itu pekerjaan yang sangat membosankan. Tapi tanpa batu bata ke 1.000 itu, rumah lo nggak bakal pernah jadi. Kalau lo berhenti cuma karena bosen, lo cuma bakal punya tumpukan batu bata yang berantakan, bukan rumah yang kokoh. Makanya kemampuan buat bertahan di tengah kebosanan itu sebenarnya adalah superpower yang sesungguhnya di zaman sekarang. Terus gimana caranya biar kita bisa jatuh cinta sama rasa bosan itu? Caranya adalah dengan berhenti nyari stimulasi luar terus-terusan.
Lo harus bisa belajar buat ngerasain kepuasan dari proses yang kecil banget. Kayak misalnya rasa puas pas lo berhasil nyelesain satu paragraf tulisan, atau rasa puas pas lo berhasil nahan diri buat nggak buka sosmed selama jam kerja. Kebahagiaan itu bukan cuma di garis finish, tapi di tiap langkah yang lo ambil, sekecil apapun itu. Kalau lo cuma nunggu garis finish buat ngerasa seneng, lo bakal menderita di 99% perjalanan lo. Sayangnya dunia sekarang didesain buat bikin kita nggak sabaran, semuanya pengen instan. Tapi ingat ya, pas lo udah berhasil naklukin rasa bosen dan lo udah ada di jalur yang benar, lo bakal masuk ke level berikutnya yang lebih tinggi lagi. Progres itu kayak bunga majemuk, hasilnya nggak kelihatan di awal, tapi meledak di akhir. Dan itu cuma bisa lo dapet kalau lo nggak berhenti pas lagi di tengah-tengah. Jadi setiap kali lo ngerasa bosen sama rutinitas baik lo, itu sebenarnya pertanda bagus. Itu artinya kebiasaan itu udah mulai jadi bagian dari diri lo. Tinggal pertanyaannya sekarang, lo mau tetap masang batu batanya atau lo mau pindah tempat lagi buat mulai dari nol? Kadang gue mikir kenapa ya kita sering banget lebih milih buat nyerah pas segalanya udah mulai stabil. Mungkin karena kita takut kalau kita beneran berhasil, kita bakal kehilangan tantangan baru. Tapi sebenarnya setiap tingkat kesuksesan bakal bawa tantangan baru yang lebih seru lagi kalau lo berani terus maju. Intinya jangan biarin rasa bosan itu jadi pintu keluar lo. Anggap itu sebagai ujian buat naikin kelas diri lo. Lagi pula nggak ada hal yang benar-benar berharga di dunia ini yang didapat tanpa ngelewatin fase bosen yang panjang banget. Tapi nih, ada satu hal yang perlu lo waspadai juga pas lo udah jago ngejalanin rutinitas. Pas kebiasaan baik itu udah jadi otomatis banget, ada bahaya tersembunyi yang lagi ngintai lo. Saking otomatisnya lo ngerjain sesuatu, lo malah bisa kejebak di zona nyaman yang justru bisa ngerusak progres lo di masa depan. Ternyata ada harga yang harus kita bayar buat setiap kebiasaan baik yang kita bangun, dan seringkali pengorbanan ini yang bikin orang justru jatuh pas lagi di puncaknya. Kira-kira apa ya resiko paling gede kalau kita udah terlalu nyaman dengan kebiasaan baik kita sendiri? Kayaknya ini bakal jadi obrolan yang jauh lebih berat sekaligus penting banget buat kita bahas selanjutnya. Pernah nggak sih lo ngerasa udah jago banget ngelakuin sesuatu? Entah itu kerjaan, hobi, atau bahkan cara lo nyetir, tapi kok rasanya progres lo malah berhenti di situ-situ aja? Kayak lo udah ngerasa, oke, gue udah bisa. Terus lo mulai ngelakuinnya sambil merem, tapi anehnya lo nggak pernah bener-bener jadi master atau ahli di bidang itu. Ternyata, ada sisi gelap dari kebiasaan baik yang jarang banget diomongin orang. Dan kalau lu nggak waspada, kebiasaan yang lu bangun susah payah itu justru bisa jadi jebakan buat diri lu sendiri. Nah, mumpung kita lagi santai, gue mau bongkar rahasia terakhir dari buku yang sering kita bahas ini. Soal gimana caranya supaya kebiasaan lu nggak malah bikin lu jalan di tempat. Jadi gini, selama ini kita selalu fokus gimana caranya ngebentuk kebiasaan biar semuanya jadi otomatis kan? Emang benar sih, otomatisasi itu penting banget biar otak kita nggak capek mikirin hal-hal kecil tiap hari. Tapi masalahnya, begitu sesuatu udah jadi otomatis, perhatian kita terhadap hal itu biasanya langsung turun drastis. Lu mulai ngerjainnya sambil merem dan disitulah bahayanya. Lu berhenti nyari kesalahan kecil, lu berhenti nyari cara buat lebih baik, dan lu akhirnya cuma puas dengan hasil yang lumayan. Penulisnya ngasih rumus yang menurut gue nampol banget. Kebiasaan ditambah latihan terarah sama dengan keahlian. Kebiasaan aja nggak cukup buat jadi master. Lu butuh sadar sepenuhnya pas lagi ngerjain kebiasaan itu buat terus ngoreksi diri. Disinilah kebanyakan orang tidak menyadarinya, kalau mereka sebenarnya lagi kejebak dalam apa yang disebut plato. Bayangin lu main catur, lu udah hafal semua langkah dasar, terus lu main terus tiap hari tanpa pernah evaluasi kenapa lu kalah. Lu mungkin ngerasa udah rajin main, tapi kemampuan lu nggak bakal naik kelas karena lu cuma ngulangin apa yang udah lu bisa. Supaya benar-benar jadi yang terbaik, lu harus punya sistem buat ngecek apakah kebiasaan lu itu masih relevan atau malah udah bikin lu tumpul. Lucu ya, kita capek-capek bangun kebiasaan biar hidup lebih gampang. Tapi kalau terlalu gampang, kita malah jadi berhenti berkembang. Yang lebih menarik lagi adalah soal gimana kita harus tetap waspada sama performa kita sendiri melalui sistem evaluasi. Si James Clear ini dia punya rutinitas yang namanya tinjauan tahunan tiap akhir tahun. Dia nggak cuma nanya apa yang udah gue capai, tapi dia juga nanya apa yang nggak berjalan lancar dan apa yang gue pelajarin.
Bahkan dia punya laporan integritas buat ngecek apakah dia masih megang nilai-nilai yang dia yakini. Ini penting banget buat kita di dunia modern yang serba cepet ini, di mana kita gampang banget kebawa arus media sosial atau tekanan kerjaan sampai lupa ngecek, gue ini sebenarnya makin pinter atau cuma makin sibuk doang ya? Evaluasi itu kayak cermin. Dia mungkin nunjukin hal-hal yang nggak pengen lu lihat, tapi itu satu-satunya cara biar lu nggak sesat jalan. Tapi ternyata masalahnya bukan hanya soal teknis evaluasi itu aja. Ada jebakan yang jauh lebih halus, yaitu soal identitas kita sendiri. Selama ini kita belajar kalau cara paling ampuh buat bangun kebiasaan adalah dengan merubah identitas. Kayak gue adalah pelari atau gue adalah penulis. Tapi ternyata makin kuat kita megang satu identitas, makin susah buat kita tumbuh ngelampaui identitas itu. Bayangin kalau lu ngerasa gue adalah manajer hebat di perusahaan ini, terus tiba-tiba perusahaan itu bangkrut atau lu di PHK. Dunia lu bakal runtuh karena lu kehilangan satu-satunya hal yang mendefinisikan siapa lu. Penulisnya ngingetin kita buat jangan biarin satu identitas jadi penjara buat diri kita sendiri. Gue kasih analogi gampang ya, biar lu lebih dapat maknanya. Identitas itu kayak baju. Pas lu lagi kedinginan, jaket tebel itu berguna banget. Itu identitas yang lu butuhkan saat itu. Tapi pas cuaca udah berubah jadi panas terik, kalau lu tetap maksa pakai jaket itu cuma karena lu ngerasa gue adalah orang yang pakai jaket ini, lu malah bakal kesiksa sendiri. Lu harus bisa ngelepas identitas lama lu buat bisa adaptasi sama situasi baru. Kita harus belajar buat mendefinisikan diri kita bukan lewat jabatan atau hasil akhir, tapi lewat karakteristik yang lebih luas. Misalnya, daripada bilang gue adalah CEO, mending bilang gue adalah tipe orang yang suka ngebangun sesuatu dan ngebantu orang lain tumbuh. Dengan gitu, kalau jabatan lu hilang, karakteristik lu tetap ada dan lu bisa pindah ke arena lain dengan lebih gampang. Disinilah banyak orang ngerasa pengorbanannya tuh berat banget. Kita harus rela ngebunuh versi lama diri kita demi versi yang lebih baik. Kayak lu harus rela ngelepas kenyamanan dari kebiasaan yang udah otomatis banget buat nyoba cara baru yang lebih menantang. Ini emang nggak enak, rasanya kayak balik jadi pemula lagi. Tapi itulah harga yang harus dibayar kalau lu benar-benar pengen mencapai penguasaan atau mastery. Kebiasaan itu fondasi, tapi lu nggak bisa cuma berdiri di fondasi selamanya. Lu harus terus bangun tingkat demi tingkat di atasnya, dan kadang lu harus ngerombak desain rumahnya biar tetap kokoh. Yang lebih menarik lagi adalah gimana kita seringkali nggak sadar kalau sukses itu sendiri bisa jadi musuh kita. Pas lu sukses lewat satu cara, lu bakal cenderung pengen ngelakuin cara itu terus-menerus. Lu jadi takut buat eksperimen karena takut gagal dan ngerusak reputasi lu. Padahal dunia ini terus berubah dan apa yang bikin lu sukses kemarin belum tentu bikin lu sukses besok. Jadi kunci buat tetap tajam itu sebenarnya adalah dengan tetap ngerasa lapar dan terus ngelakuin tinjauan diri secara jujur. Jangan sampai lu jadi korban dari kesuksesan lu sendiri, gara-gara lu terlalu kaku megang kebiasaan lama. Gue sering lihat di media sosial, banyak orang yang kelihatan sempurna banget sama rutinitas mereka. Tapi sebenarnya, di balik layar, mereka yang benar-benar jago itu selalu ngerasa ada yang kurang dan terus memperbaiki diri. Master yang sebenarnya itu nggak pernah berhenti jadi murid. Mereka punya jadwal rutin buat refleksi, buat dengerin masukan, dan buat ngakuin kalau cara mereka mungkin udah nggak efektif lagi. Hidup ini bukan soal garis finish di mana lu bisa berhenti dan bilang selesai, tapi soal perjalanan yang nggak ada ujungnya buat terus memperbaiki 1% tiap harinya. Jadi jangan takut buat ngerasa nggak tahu, jangan takut buat nyoba cara baru, dan yang paling penting, jangan takut buat merubah siapa diri lu. Coba deh lu pikirin lagi, identitas mana dalam diri lu yang sekarang ini lagi bikin lu stagnan? Apa lu terlalu bangga sama satu pencapaian sampai lu nggak berani ambil resiko lagi? Ingat, kebiasaan itu alat, bukan tujuan. Alat itu harus diasah dan kalau perlu diganti kalau udah nggak bisa dipakai buat motong masalah yang ada di depan mata lu sekarang ini. Kita harus tetap fleksibel, kayak air yang bisa ngikutin bentuk wadahnya, tapi tetap punya kekuatan buat nembus batu. Fokuslah pada proses perbaikan yang tiada henti, bukan cuma pada kenyamanan otomatisasi. Nah, setelah kita bahas panjang lebar dari awal sampai bab terakhir ini, lu pasti ngerasa kalau perubahan itu sebenarnya hal yang nggak mustahil, kan?
Kita udah belajar dari hal yang paling kecil, gimana lingkungan ngebentuk kita, gimana otak kita nyari ganjaran, sampai gimana caranya biar nggak kejebak sama kesuksesan kita sendiri. Semua potongan puzzle ini sebenarnya udah ada di tangan lu sekarang. Tinggal pertanyaannya, apa langkah 1% lu besok pagi? Perjalanan ini emang nggak gampang, tapi gue jamin hasil akumulasinya bakal bikin lu kaget sendiri beberapa tahun lagi. Ternyata rahasia buat hasil yang luar biasa itu emang beneran sesederhana itu, tapi butuh ketekunan yang luar biasa juga. Tapi nih, sebagai penutup obrolan kita soal kebiasaan ini, ada satu hal yang paling penting buat lu pegang kuat-kuat. Semua teknik, tips, dan trik yang kita obrolin ini nggak bakal ada artinya kalau lu nggak punya satu elemen kunci yang menyatukan semuanya. Ada satu pemahaman mendalam tentang gimana atom-atom kecil dalam hidup lu ini sebenarnya ngebentuk gambaran yang jauh lebih besar dari yang bisa lu bayangkan sekarang. Ini bukan cuma soal produktivitas atau jadi lebih sehat, tapi soal gimana lu benar-benar jadi nahkoda buat hidup lu sendiri di tengah badai perubahan yang nggak pernah berhenti. Kira-kira apa ya kesimpulan akhir yang benar-benar bisa bikin semua perubahan ini jadi permanen dan nggak cuma anget-anget tai ayam? Kayaknya kita harus tarik napas dalam-dalam dulu sebelum kita benar-benar nutup buku ini dan mulai jalanin semuanya di dunia nyata. Gila ya, bahasan soal Atomic Habits ini emang benar-benar ngerubah cara pandang kita banget soal gimana caranya jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Tapi jujur nih bro, apa yang gue ceritain panjang lebar tadi itu sebenarnya cuma sekelumit dari harta karun yang ada di dalam buku aslinya. James Clear itu nulisnya detail banget, dan sensasi baca tiap halamannya sendiri secara utuh itu nggak bakal bisa kegantiin cuma dari dengerin cerita gue di tongkrongan kayak gini. Makanya, gue sangat nyaranin buat lo semua beli bukunya langsung, biar bisa lo baca pelan-pelan di rumah. Biar nggak ribet nyarinya, lo bisa langsung klik aja link yang udah gue taruh di deskripsi video ini. Dijamin asli, dan lo bisa dapat ilmu dagingnya secara lengkap. Percaya deh sama gue. Investasi buat beli buku kayak gini tuh gak bakal rugi kalau lo beneran pengen ngerubah hidup lewat kebiasaan-kebiasaan kecil yang dahsyat. Oh iya, sebelum kita bubar dari sesi nongkrong virtual ini, gue mau titip absen dulu dong. Jangan lupa buat klik tombol like kalau lo ngerasa dapat manfaat dari obrolan kita hari ini. Terus, share juga video ini ke teman-teman atau keluarga lo yang lo rasa butuh dorongan buat bangun kebiasaan baik, biar kita sukses bareng-bareng. Terus pastinya jangan lupa buat subscribe channel Bahasin Buku dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Biar apa? Biar lo nggak ketinggalan pas gue update bahasan buku baru yang pastinya seru-seru banget dan bisa nambah insight lo setiap harinya. Oh iya, satu lagi nih. Gue pengen denger suara kalian juga. Coba dong tulis di kolom komentar. Menurut lo buku apa lagi sih yang asik dan daging banget buat kita bedah bareng di channel ini selanjutnya? Gue bakal baca-bacain kok rekomendasi dari kalian semua. Terakhir, buat lo yang ngerasa konten di channel ini ngebantu banget dan lo pengen kasih apresiasi atau support lebih biar channel Bahasin Buku ini terus berkembang, lo bisa banget buat join atau berlangganan channel ini. Keuntungannya apa? Selain lo jadi pahlawan di balik layar channel ini, lo juga bakal dapat akses buat nonton video-video terbaru jauh lebih cepat dari penonton lainnya. Win-win solution banget kan? Oke deh, itu dulu dari gue. Makasih banyak ya udah mau dengerin gue cuap-cuap soal buku luar biasa ini sampai habis. Sampai ketemu di bahasan buku selanjutnya yang pastinya nggak kalah seru. Gue cabut dulu ya, sehat selalu buat kalian semua.